Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Pak Dik, halo Pak Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini unmute-nya macet-macet ini. Terima kasih atas kesempatan Buya. Salam ketemu kembali Prof. Hans. Sudah kangen lama sekali nggak ketemu. Buya, itu sebagaimana apa kata Buya, kalau sudah Prof. Han yang ini udah kesapu. Tapi namun demikian, ada sisi lain yang ingin saya apresiasi atau sekaligus mau saya bertanya bagi Buya. Dalam penjelasan Buya tadi, bahwa kita ini sebagai tamu yang baik itu menerima apapun yang disajikan oleh tuan rumah. Kira-kira gitu. Kalau saya coba formulasikan dengan bahasa saya, bahwa tamu yang baik itu sebetulnya sudah tidak memikirkan apapun, meninggalkan pemberhalaan pada pikiran sendiri, menanggalkan pemberhalaan pada keinginan sendiri, memberhalakan pada ide-ide dan keinginan kita sendiri, dan lagi tidak menghalangi akses kita pada kebenaran yang tak terungkapkan oleh diri sendiri supaya hidup kita dalam ketaatan kepada Allah. Kira-kira kalau saya formulasikan dalam bahasa saya demikian Buya. Mohon koreksi kalau salah. Dikaitkan dengan premis yang ketiga tentang tujuan penciptaan alam semesta dan segala isinya ini, semua dicipta untuk kita, untuk manusia. Nah, kalau sendiri sekarang berangkat dari pemikiran ini untuk dicipta manusia, maka timbul pertanyaan. Pertanyaan ini berangkat bahwa saya melihat ada 3 klasifikasi orang yang menerima iman itu. Pertama, orang yang menerima iman tanpa pertanyaan apapun. Dia percaya dengan informasi yang dia tangkap, entah dari guru, entah dari mursyid, entah dari apa. Pokoknya apapun yang menjadi informasi yang diterima, dia terima. Kelas kedua, orang yang menerima iman itu, dia melakukan eksperimen, olah pikir, untuk menambah atau memperkuat keimanannya. Kemudian yang kelas ketiga adalah orang yang menerima iman itu karena dia sudah punya pengalaman perjalanan spiritual yang sudah nyampe pada kebenaran yang hakikat. Nah, yang menjadi banyak persoalan itu yang di kelas kedua itu kan, Bu ya. Kalau yang menerima tanpa pertanyaan apapun, damai sudah. Sebagai tamu di muka bumi itu damai sudah. Apalagi yang pada kelas ketiga yang sudah mengalami perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang sampai kepada kebenaran yang selama itu tidak terungkapkan oleh orang biasa. Damai sudah. Justru yang gaduh itu ketika kita, ya mungkin termasuk kelas-kelas saya, yang mencoba mengolah pikir, mempergunakan budi pilihan, rasa dan perasaan dalam rangka memperkuat keimanan itu. Maka pertanyaan yang timbul dikaitkan dengan itu semua, dengan premis ketiga itu, sebetulnya untuk apa kita ini diberikan budi pilihan, rasa dan perasaan dikaitkan dengan bahwa semua itu untuk peruntukan manusia. Padahal menjadi tuan rumah yang menjadi tamu yang baik adalah yang harus meninggalkan pemberhalaan pada pikiran kita sendiri. Itu aja Buya, terima kasih. Nyuwun sewu, matur nuwun atas segala kesediaannya dan mohon maaf atas segala kelancangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang
jenis keimanan yang pertama ini mungkin yang menjadi mayoritas, yaitu tidak melalui proses berpikir yang cerdas, tidak menggunakan akal sehat yang tajam, tapi yang dipakai adalah jalur indoktrinasi. Jadi keimanannya itu datang dengan cara indoktrinasi, tutup matamu yang rapat, tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, pejamkan mata, percayalah. Sudah selesai. Itu yang pertama. Kebanyakan seperti itu. Nah, sehingga para ahli teologi, para ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid, untuk orang awam itu dalil pembuktian atas keyakinan cukup dengan dalil umum, ya, yang membuktikan bahwa alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tetapi masih ada yang menjadikan. La budda min muhditsin, ya, kullu muhditsin la budda min muhditsin, kullu mawjudin la budda min mujidin. Setiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Tidak mungkin gelas ini langsung jadi sendiri, kecuali harus ada yang membikin. Sebatas itu saja meyakinkan bahwa Tuhan Maha Benar dan Tuhan ada. Selesai. Itu bisa diterima untuk orang awam yang uneducated. Kemudian ada lagi orang yang beriman melalui proses pendidikan yang sifatnya membangun daya menalar. Pendidikan yang kritis, yang modern, ya, yang dalam keterbukaan dengan cara dialog, pelajar aktif, tidak seperti yang kita alami. Kelas itu kan mimbarnya guru untuk pidato, dan kita hanya sebagai pendengar yang budiman. Betul nggak? Iya. Ya, kita kan begitu. Jadi tidak membangun daya menalar, tapi kita hanya indoktrinasi. Nah, itu melalui pendidikan yang gaya modern, dengan pembuktian, dengan eksperimen, dibawa masuk ke laboratorium, dengan dicoba dan sebagainya. Itu. Dan yang ketiga, yaitu adalah dari hasil pencarian seseorang tentang kebenaran itu sendiri, bereksperimen. Apakah melalui mujahadah, melalui mulazamah, melalui muadzabah, dengan azkar, dengan istighosa, dengan aurat dan sebagainya, dengan puasa, dengan bertapa, dan maksudnya sampai kepada bentuk pertapaan yang nampaknya seperti penyiksaan diri, seperti itu, ya, merendam di sungai sampai 15 hari, tidur di atas paku yang tajam-tajam itu sampai 15 hari, sampai puasa, nggak makan, nggak minum 40 hari, sampai dia transparan dan transandental. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang khusus macam itu. Dan ini kita tidak bisa memaksakan, tipe yang ketiga ini tidak bisa kita implementasikan dalam pendidikan formal. Itu hanya ada pada sifatnya wilayah privasi saja, orang per orang pribadi, yaitu antara murid dengan mursyid yang bukan formal, ya. Nah, itu makanya. Jadi akibat dari itulah maka seharusnya Kementerian Agama ini mengemas kembali mata pelajaran akidah itu, bukan sebatas hanya menyampaikan dongeng-dongeng dan cerita-cerita. Di sekolah itu kan isinya cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, ya kan, cerita para nabi. Hanya dengan cerita semacam itu memang ada manfaatnya, tapi tidak membangun daya menalar seseorang untuk beragama itu. Nah, kemudian
Di dalam tarekat sendiri, dalam irsyad ya seorang mursyid, itu ada seorang mursyid yang sifatnya ya seperti indoktrinasi juga, melalui pembeatan juga, tidak boleh banyak menyangkal, pokoknya yang penting apa kata mursyid ya harus nurut, ya tidak boleh ada keraguan. Ya semacam itu, dalam berzikir ya harus membayangkan wajah mursyid, ada semacam itu, di tarekat-tarekat itu ada semacam itu. Nah ada lagi seorang mursyid yang memang keterbukaan, dia membimbing tetapi tidak menutup logika yang cerdas, ya tidak menutup daya menalar, malah justru dikembangkan melalui berbagai macam ilmu pengetahuan, sains dan teknologinya segala macam. Itu beragam sekali. Saya kira nanti pada akhirnya konsep-konsep tentang ketuhanan di dalam pikiran kita yang satu agama saja, ya itu konsep ketuhanannya tidak mungkin akan sama dalam dua otak yang berbeda. Iya kan? Umpamanya ahli sunnah wal jamaah dengan Jabariyah dengan Mu'tazilah, itu konsep ketuhanannya berbeda. Namanya sama, Tuhannya namanya Allah juga. Tapi kata Mu'tazilah, Allah itu tidak melakukan intervensi terhadap kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, dikasih akal, dikasih budi, dikasih pekerti, dikasih logika, dikasih angan-angan, dikasih imajinasi, dengan tangan, dengan kaki, dan mulut, dan dia berbuat sesuai dengan pilihannya, bebas, tidak ikut serta. Memilih sendiri, hanya Tuhan nanti akan membalas kebaikan dengan kebaikan lagi, membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Jadi semua itu akibat karena pilihannya sendiri. Kalau Jabariyah semuanya itu Tuhan yang menentukan hidup manusia dari lahir sampai mati, rezekinya, matinya, jatuhnya, pingsannya, sakitnya, sembuhnya, otaknya dan segala macam jenis darah, semuanya semua Tuhan yang menentukan, semuanya kita tinggal menjalani saja. Nah, ahli sunnah wal jamaah ada yang namanya qada mubram, qada ghairu mubram. Ada perjalanan nasib yang sudah ditentukan secara paten oleh Tuhan, dan ada yang bisa direvisi di tengah perjalanan, namanya qada mubram dan qada ghairu mubram. Itu seperti itulah kira-kira, bahwa pada akhirnya substansi yang paling penting bahwa yang mencipta Tuhan itu, ya Tuhan yang mencipta alam itu adalah Tuhan. Nah, ketika kita tanya, dari mana Anda tahu namanya itu Allah? Itu bukan dari logika kita, tetapi karena Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke bumi untuk memberitahukan Tuhan yang mencipta alam ini namanya Allah. Jadi semua agama menyebut Tuhannya berbeda kan? Iya, ya terserah lah. Kejawen saja lain, Sunda Wiwitan ya lain lagi, apalagi Garingan lain lagi, Majusi lain lagi, Manawi lain lagi, Zoroaster lain lagi, Kongfucu lain lagi, semua nama Tuhannya berbeda-beda semuanya. Yang penting bahwa nama silakan berbeda bagi saya, yang penting adalah substansinya, bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Esa, yang sudah saya sampaikan arti maknanya Esa itu seperti apa. Bukan hanya bilangannya satu, tetapi keesaan Tuhan itu adalah kesatuan yang mutlak, segala-galanya, you are my everything. Terima kasih, begitu kira-kira Pak Dik Dik. Baik, demikian tadi Pak Dik Dik penjelasan yang telah disampaikan oleh Buya Syakir.